Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berbahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan Jejak-Jejak Sejarah Channel. Di video kali ini kita akan menyusuri jejak sejarah yang ada di Benteng Kedung Cowe, Surabaya. Namun, sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Di ujung utara kota Surabaya ada bangunan bersejarah peninggalan Hindia Belanda. Bangunan tersebut bernama Benteng Kedung Cowe. Benteng Kedung Cowe terletak di Kelurahan Kedung Cowe, Kecamatan Bulak, Surabaya. Lokasinya tak jauh dari gerbang tol Jembatan Suramadu. Memasuki kawasan Benteng Kedung Cowe seperti memasuki dunia lain, horor dan sepi pengunjung. Kawasan benteng ini terlihat tidak seperti kawasan yang berstatus bangunan cagar budaya. Meski berada di kota metropolitan, kompleks benteng tersebut tidak terurus dengan baik. Di area lokasi benteng ini seperti berada di hutan belantara. Di sekitarnya ditumbuhi pepohonan dan semak-semak yang cukup rimbun dan menjalar di hampir sebagian bangunannya. Terdapat beberapa bangunan benteng, sekaligus gudang penyimpanan senjata, zaman Hindia Belanda. Bangunan benteng di sini sebagian bercat warna kuning dan sebagian lagi bercat warna putih namun warnanya sudah mulai kusam. Namun meskipun terkesan sepi dan horor, adanya tumbuh-tumbuhan dan bunga liar yang tumbuh subur, malah menambah kesan eksotik dan alami. Setiap memasuki ruangan benteng terkesan angker, sepi, kosong, dan di beberapa titik terdapat sisa-sisa sampah. Walaupun telah berusia ratusan tahun, bangunan Benteng Kedung Cowe ini masih terlihat kokoh. Meskipun di luar gedung hawanya cukup panas, namun anehnya ternyata di dalam gedung benteng hawanya cukup sejuk. Padahal tak ada AC maupun kipas angin. Mungkin karena desain bangunan sudah didesain agar hawa ruangan tidak panas. Bangunan benteng yang masih otentik ini sangat cocok dijadikan spot foto bertema vintage. Namun bisa juga dijadikan tempat syuting film horor. Perpaduan antara bangunan bersejarah dan pemandangan alam yang indah. Sungguh sangat menarik untuk dikunjungi. Tujuan awal dibangunnya Benteng Kedung Cowe ini adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang saat Perang Pasifik. Belanda menyiapkan peluru dan meriam-meriam besar di balik beton benteng yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan tebal. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai gedung peluru karena benteng ini merupakan tempat penyimpanan peluru pada masa penjajahan. Namun, Benteng Kedung Cowe belum terlalu terkenal karena letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota Surabaya. Benteng Kedung Cowe dirancang pada tahun 1899 dan mulai dibangun pada tahun 1900. Itu berdasarkan cetak biru yang ditandatangani oleh Kapten Zeni J.C. Proper pada tanggal 15 Januari tahun 1900. Benteng Kedung Cowe merupakan benteng terbesar dalam rangkaian benteng yang dibangun di sepanjang pantai dari Surabaya sampai Gresik. Di mana Benteng Kedung Cowe berdiri di atas tanah seluas sekitar 71.876 meter persegi. Saat pembangunan benteng berlangsung, Kapten Zeni mengajukan izin cuti karena sakit. Letnan Kuiper ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara, dalam proses pembangunan Benteng Kedung Cowe. Sekitar tahun 1901, Benteng Kedung Cowe mulai tampak bentuknya. Konstruksi dan desain bangunan Benteng Kedung Cowe terus disesuaikan dan diperkuat seiring berkembangnya teknologi di masa itu. Dana sebesar 5 juta gulden telah disiapkan untuk pengadaan meriam-meriam yang diharapkan dapat menjaga dan memelihara perdamaian. Benteng ini juga terdiri dari beberapa bangunan bunker. Benteng ini memiliki bangunan yang kokoh karena konon digunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan militer asing di wilayah utara Laut Surabaya. Namun ternyata pembangunan Benteng Kedung Cowe belum terselesaikan karena terhambat oleh krisis moneter pada tahun 1925. Benteng Kedung Cowe kemudian digunakan sebagai tempat pertahanan Belanda serta tempat penyimpanan peluru dan meriam besar. Benteng Kedung Cowe menawarkan sejumlah daya tarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Benteng Kedung Cowe ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan atau SK Wali Kota Surabaya nomor 188, 45/261, 436.1/2019 tanggal 31 Oktober tahun 2019. Benteng Kedung Cowe termasuk warisan budaya kategori benda.
Benteng Kedung Cowe telah terbuka untuk masyarakat umum sebagai destinasi wisata sejarah sejak tahun 2019. Rupanya, Benteng Kedung Cowe menjadi saksi bisu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pada 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Sehingga Benteng Kedung Cowe dikuasai oleh Jepang. Kemudian Jepang menjadikannya sebagai basis pertahanan laut dengan menambah persenjataan. Kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Benteng Kedung Cowe digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR dan pasukan Sriwijaya untuk basis pertahanan. Dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945, TKR dan pasukan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari sisi Benteng Kedung Cowe. Tokoh-tokoh penting dari pasukan Sriwijaya yang berlaga di benteng ini diantaranya Jansen Rambe, Abel Pasaribu, dan Gumbrek. Selain menawarkan nilai sejarah, Benteng Kedung Cowe juga menyajikan pemandangan yang mempesona. Dari balik bangunan benteng ini kita bisa menyaksikan pemandangan Laut Kenjeran dan Pantai Nambangan. Dari atas tumpukan bebatuan kita bisa melihat jembatan Suramadu yang eksotis, panorama Selat Madura, di mana tampak terlihat Pulau Madura berada di seberang lautan. Selain itu dari lokasi pantai kita bisa melihat pemandangan beberapa perahu nelayan dan aktivitas para nelayan. Jika cuacanya cerah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan senja yang memukau di sore hari. Andai saja pemerintah Surabaya mau mengelola dengan baik, dan berbagai pihak gencar mempromosikan, pastinya Benteng Kedung Cowe ini akan ramai dikunjungi wisatawan. Dan untuk harga tiket masuk ke benteng ini terbilang cukup murah yaitu hanya Rp5.000 saja, itu pun sudah termasuk uang parkir kendaraan bermotor. Alamat Benteng Kedung Cowe cukup strategis sehingga mudah untuk dikunjungi dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jika berangkat dari Taman Bungkul Kota Surabaya, waktu tempuhnya sekitar 29 menit. Jika kamu sedang berkunjung ke Kota Surabaya, jangan lupa untuk mampir ke Benteng Kedung Cowe ya. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang jejak-jejak sejarah yang ada di Benteng Kedung Cowe Surabaya. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, mohon maaf jika ada informasi yang salah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan bila Sobat YouTube menyukai video ini silahkan klik like, komentar positif dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran Saklawasi.